Elizabeth Tengah Dewi. Biasa dipanggil? Biasanya saya dipanggil Dewi. Umur berapa? Aku umur 14 tahun. Sekolah, kelas, dan di mana sekolahnya? Aku kelas 8. Lalu aku sekolah di SMP Tarakanita 4 Rawamangun. Hobi kamu apa sih? Hobi aku baca buku, terus IT, juga olahraga. Apa yang kamu ketahui dari IT? Dan sejak kapan kamu belajar IT? Dan kenapa bisa suka sama IT? Yang aku ketahui dengan IT itu salah satu pemrograman yang biasanya untuk elektronik, juga komputer terutama. Terus juga aku mulai mengenal IT itu sejak aku kecil, dan aku tuh berniat untuk mengikuti IT itu karena aku ingin membantu orang tuaku untuk segala hal yang bermasalah tentang komputer. Terus aku juga bisa bantu teman aku tentang komputer. Aku jadi mulai suka sama IT karena itu bisa membantu teman-teman aku dan orang tua aku. Wanita yang menyukai itu IT itu kan agak langka ya. Kamu belajarnya dari mana nih? Aku belajar IT sebenarnya lebih ke diri sendiri ya. Terus aku kadang suka belajarin sendiri. Terus aku waktu itu pernah les juga IT. Itu juga bikin aplikasi juga. Dengar-dengar juga kamu udah kayak dengan kamu bisa menggemari IT juga sangat membantu ya di sekolah kamu. Itu bisa diceritakan gak sih seperti apa? Contohnya, jadi waktu itu pernah pas aku lagi sekolah, itu pas ada satu pelajaran itu ada di mana komputernya sempet nggak bisa nyala, terus juga speakernya juga mati dan proyektornya juga nggak nyala. Jadi di situ aku benar-benar ngebantu bebanyak hal, antara juga speakernya dinyalain juga, terus komputernya kayak bisa nyala juga, sama proyektornya juga bisa dijalankan lagi. Nah, kalau di sebelah Dewi ini ada siapa sih, bisa dikenalin gak sih? Oke, jadi yang sebelah aku namanya Miss Dewi, dia coach aku yang menuntun aku sampai jadi winner Indonesia's Girl. Oh gitu. Ya. Itu Indonesian Girls itu event apa ya, dan gimana keterlibatan Miss di event Dewi yang bisa memenangkan tadi? Event Indonesia's Girl ini itu lebih ke modelingnya. Terus Indonesia's Girl ini Miss Dewi benar-benar bantu aku banyak, dari dimana itu adalah kompetisi yang berkompetisi nasional juga. Lalu dia tergolong dengan public speaking, lalu dengan etika, grooming, dan wawancara dan lain-lainnya. Di situ benar-benar kompetisi antara nasional dan banyak teman-teman di sana juga. Dan itu benar-benar berkaitan dengan modeling. Itu event itu berlangsung sejak di tanggal berapa, di bulan apa? Di bulan Juli tanggal 4. Itu berapa lama? 5 hari. 5 hari. Ya. Itu kontestannya itu dari mana aja, Dewi? Dari berbagai penjuru Indonesia ya. Juga ada yang dari Sumatera Barat, terus ada yang dari Surabaya juga. Terus ada yang dari Semarang. Itu lumayan banyak. Serang juga ada. Oke, pengalaman kamu semasa di karantina itu seperti apa sih? Kalau pengalaman di sana tuh semasa karantina tuh asik ya, karena aku di situ juga bisa dapat teman banyak dari banyak penjuru Indonesia. Terus aku juga bisa mengenal mereka dengan baik, terus aku bisa bercanda sama mereka, ketawa bareng sama mereka. Kita tuh jadi lebih ke connect with each other sih. Oke, Miss, melihat sosok Elizabeth Tunggal Dewi seperti apa nih, Miss, dengan dilibatkannya Miss? Iya. Jadi ini pengalaman luar biasa ya, kenal Dewi itu benar-benar dari dia ini gadis kecil anak SMP yang polos banget, tomboy menurut saya awal kenalnya ya, tapi dia pengen tertarik di dunia modeling. Jadi waktu ketemu saya memang berkaitan dengan public speaking ya, mau belajar bagaimana sih bicara yang baik, tampil di depan umum. Nah pas saya ketemu, saya tes sekali, saya lihat anak amazing, dia pembelajar, cepat belajar ya. Jadi pas ketemu, oke, kita coba belajar, dan ternyata dia adalah anak yang cerdas, cepat belajar, cepat nangkep. Jadi memang kita intens selama 3 bulan itu gembleng Dewi itu di public speaking, grooming, dan etika kepribadian untuk persiapan di karantina nanti gitu loh. Jadi yang tadinya gerakannya tomboy, yang duduknya agak seronok sembarangan, itu berubah. Dia lebih bisa mengatur cara duduk, berbicara, cara berdiri, cara berkenalan, cara
interaksi dengan lawan bicara itu jadi lebih ada aturannya gitu. Jadi penilaian-penilaian yang nantinya untuk karantina itu memang saya gembleng pada saat kita coaching ya, public speaking, grooming, etika kepribadian semuanya. Tapi lihat dari kacamata Miss nih, sosok Dewi ini seperti apa? Apakah memang sudah ada potensi Miss untuk memenangkan event ini atau seperti apa nih Miss awalnya? Waktu saya gembleng di hari pertama, saya lihat dia potensi anak yang senang belajar dan cepat belajar. Saya bilang dia ada potensi. Terus masuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan terakhir tuh kita udah mau menjelang event, saya lihat dia memang ada aura bintangnya. Jadi saya bilang sama dia, dan saya ngajarin dia afirmasi ya, harus berpikir positif, yakin kamu bisa karena kamu punya potensi. Jadi hasil itu adalah bonus. Jadi ketika kamu mempersiapkan maksimal, hasil akan ngikutin. Dan ternyata dia memang maksimal mempersiapkannya, dan terbukti Dewi as a winner Indonesia Girl tingkat nasional, bawa nama Jakarta. Oke, Dewi, ini kan selama persiapan kamu selama 3 bulan ini kegiatan kamu padat banget ya. Itu Iya. ngebagi waktu sama belajarnya itu gimana? Keganggu nggak sih? Sebenarnya sih kalau keganggu sih enggak ya, karena di situ aku juga beberapa pas sore-sore itu kebetulan aku ada jam kosong, jadi situ aku isi dengan les public speaking sama kacok juga. Tapi kamu pernah menyangka nggak sih dari 28 kontestan itu gitu, kamu yang mendapatkan juara 1? Aku tuh nggak nyangka sama sekali. Itu unexpected banget buat aku, karena aku pikir kan aku juga ada salah satu temen aku tuh juga dari di situ ada satu kontestan aku, dia tuh benar-benar tinggi. Aku benar-benar pikir dia bisa jadi pemenang. Dan aku kayak wah ini cewek kayaknya bisa nih jadi pemenang. Dan itu aku sama sekali nggak expect malah aku yang jadi pemenang. Itu kayak aku bersyukur banget dan aku senang sih. Berarti sempat pesimis ya? Ya terus sempet sih. Terus apa lagi yang maksudnya kamu pelajari selain model, IT? Nextnya kamu mau apa lagi? Kan kamu udah memenangkan event ini. Nextnya apa lagi? Untuk belajar sih mungkin belajar lebih berkreasi dan menginspirasi orang ya. Mungkin aku bisa mengeksplor lebih dalam tentang dunia yang sedang terjadi di sini. Juga non modeling aku juga masih harus belajar lebih dalam lagi. Kamu cerita mau kamu ke Jepang? Iya, aku juga Cita-cita. pengen, niatnya ke depannya aku mau sekolah di Jepang, dan mungkin ada suatu kesempatan bisa Tokyo Fashion Week juga, maybe. Itu mungkin masih kayak visi lah ya, masih untuk kedepannya. Miss, tapi apa sih Miss? Maksudnya ini kan Indonesian Girl ini yang dinilai ini dari apa? Dari segi apa? Kalau boleh tahu. Memang kalau Indonesia Girl itu platformnya lebih ke modeling ya. Tapi pada saat karantina ternyata ada penilaian yang lebih dari sekedar modeling, sekedar perform, sekedar foto, sekedar look aja, enggak lebih dari itu. Karena karantina itu ada penjurian di interview dan dilihat dari wawasannya peserta ya kan, terus dari behaviornya dia, etika ketika karantina, bagaimana dia groomingnya, cara duduk, cara berbicara, sopan santun, terus kesantunan ya, itu penilaian utuh semua ya. Makanya waktu saya nyiapin Dewi, saya lihat dia udah paket lengkap, karena memang saya mempersiapkan itu udah benar-benar maksimal ya. Dari public speakingnya itu penilaiannya hampir 90% public speaking di sana, karena kan ada di interview dan lain-lain seperti itu. Oke, Dewi, pas kamu menang nih, respon orang tua, orang terdekat itu kamu seperti apa sih melihat kamu menang kemarin? Kalau untuk respon orang tua aku, mama aku sampai nangis karena aku benar-benar jadi pemenang. Itu waktu itu masih pengumuman pas aku masuk runner up 5, itu mamaku udah nangis duluan karena udah seneng. Terus itu benar-benar orang juga banyak yang nggak nyangka kan. Terus juga teman-teman aku juga seneng. Banyak dari teman-teman aku memang benar-benar udah ngira bakal jadi pemenang, dan mereka seneng banget. Terus pas aku di sekolah mereka kayak congratsin semua, dan mereka benar-benar happy banget aku bisa jadi pemenang. Di juara kali ini jadi beban juga nggak sih buat kamu, karena kan di dunia model kamu udah mulai dikenal, bakal lebih fokus lagi nggak sih ke depannya? Sebenarnya sih kalau fokus di modelan sih lumayan ya bakal ya, tapi itu juga nggak terlalu membebanin aku. Itu aku lebih ke try to have fun and learning more. Oke, mungkin terakhir yang mau disampaikan Miss untuk Dewi dan harapan Dewi ke depannya apa?
Miss dulu. Yang pasti karena saya coaching Dewi dari awal ya, dari nol banget ya menurut saya ya, bisa ngeliat Dewi sampai di titik ini, saya happy banget. Dan pesan saya, jangan pernah berhenti belajar ya, jangan pernah berhenti belajar, terus bisa menginspirasi teman-teman di sekitar kamu ya, dan terus raih goal kamu yang sampai sekolah di Jepang, mau ikut fashion di Jepang. Dan itu sebenarnya visi yang cita-cita kamu yang harus kamu raih, dan dengan semangat mulai dari sekarang gitu loh. Jadi kamu punya goal di depan, besar banget goal kamu. Jadi dari sekarang kamu udah gimana caranya nyampe di sana gitu. Jadi kan dengan usaha ya kan, dengan terus belajar, jangan berhenti belajar hal-hal baru sampai kamu raih semua cita-citanya. Itu aja sih. Ya. Mungkin kedepannya harapannya seperti apa dari Dewi? Untuk harapan aku, untuk kedepannya aku mungkin bisa lebih membuat orang terinspirasi oleh aku, juga dari mana aku belajar banyak hal, termasuk dengan tergolong IT. Aku juga bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih mendalami tentang modeling, lalu juga tentang IT juga. Oke, terima kasih.